Pulang nih, kesel. Ya Jangan udah. lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang Zoom ini. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Unisula dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Ainun Naimah, dan ada kedua rekan saya yaitu Mbak Afia dan juga Mbak Lisa Lydia Pertiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dan diskusi kami terkait materi sejarah filsafat matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Uril Albab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk presentasinya. Oke, untuk slide definisi akan dijelaskan oleh Mbak Lisa Lydia Pertiwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Definisi. Filsafat matematika adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, metode, dan dasar kebenaran matematika. Filsafat ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu matematika, dari mana asal kebenarannya, apakah matematika mencerminkan realitas. Jadi, lebih dari sekedar hitung-hitungan. Filsafat matematika menulis makna terdalam dari konsep-konsep matematika. Zaman kuno. Zaman Yunani kuno dari abad ke-6 hingga ke-3 sesudah Masehi menjadi titik awal lahirnya filsafat dan matematika sistematis. Yunani menggeser cara berpikir dari mitos menuju rasionalitas, berbeda dari peradaban sebelumnya yang menggunakan matematika hanya untuk hal praktis. Orang-orang Yunani mulai merefleksasikan struktur logis dan makna dari matematika. Lingkungan seperti polis dan akademi memfasilitasi berkembangnya pemikiran kritis dan filsafat. Next. Zaman kuno, Mesir dan Babilonia. Sebelumnya, di peradaban Mesir dan Babilonia, matematika digunakan untuk keperluan praktis seperti mengukur tanah dan mengukur waktu. Namun, belum ada refleksi filosofis terhadap konsep-konsep matematika. Artinya, matematika belum dianggap sebagai sarana memahami realitas secara mendalam. Next. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting di Yunani kuno. Yang pertama ada Thales dan Pythagoras. Thales dianggap sebagai bapak filsafat barat. Ia menjelaskan fenomena alam secara rasional, bukan mitologis. Dalam matematika, Thales menggunakan geometri untuk hal praktis, seperti mengukur tinggi piramida. Ia juga memperkenalkan deduksi logis dan aksioma. Selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras memandang bilangan sebagai prinsip dasar kosmos. Baginya, harmoni harmoni alam semesta bisa dijelaskan dengan rasio matematika, termasuk interval musik. Ia meyakini bahwa bilangan adalah substansi realitas. Next. Selanjutnya ada Plato dan Aristoteles. Plato memiliki realitas menjadi dua, dunia fisik yang fana dan dunia ide yang kekal. Menurutnya, objek matematika ada Menurutnya, objek matematika ada dalam dunia ide. Belajar matematika adalah proses mengingat kembali kebenaran abadi. Sedangkan Aristoteles, murid Plato, menolak adanya dunia ide terpisah. Ia melihat bahwa objek matematika adalah hasil abstraksi akal dari benda nyata. Ia menyusun sistem logika deduktif dan silogme yang menjadi dasar logika klasik. Next. Selanjutnya ada Euclid. Euclid dikenal sebagai bapak Selanjutnya ada Euclid. Euclid dikenal sebagai bapak geometri. Karyanya Elements menjadi model sistem aksiomatik deduktif selama lebih dari 2000 tahun. Dalam Elements, Euclid menyusun postulat dan definisi dasar, lalu menurunkan teorema secara logis. Karya ini sangat memengaruhi matematika, logika, metodologi, dan ilmiah hingga hari ini. Next.
Selanjutnya ada gagasan filsafat matematika kuno. Filsafat matematika kuno, khususnya Platonisme, menyatakan bahwa objek matematika seperti bilangan dan bentuk geometris tidak diciptakan manusia, tetapi ditemukan sebagai realitas ideal. Selain itu, pendekatan deduktif dan aksiomatik menjadi ciri khas filsafat matematika kuno yang membedakannya dari ilmu empiris. Next. Selanjutnya ada kontribusi filsafat matematika kuno. Kontribusi besar dari filsafat matematika kuno adalah peletakan dasar matematika sebagai ilmu deduktif. Matematika dibangun dari aksioma dan logika formal yang menjadi fondasi bagi cabang-cabang matematika modern seperti teori himpunan dan logika. Selain itu, mereka memisahkan matematika dari praktis empiris, mengangkatnya sebagai ilmu rasional dan teoritis. Next. Selanjutnya ada kontribusi filsafat matematika kuno. Pemikiran Yunani kuno menyediakan model berpikir sistematis yang menjadi cetak biru bagi ilmu pengetahuan modern. Sistem Euklidian bahkan menginspirasi fisika Newton dan logika simbolik pada abad ke-20. Karya-karya seperti Elements dan tulisan Plato tetap diajarkan selama lebih dari 1.500 tahun. Dan terus dipelajari serta dikomentari oleh para ilmuwan dari belum dan sudah. Sorry, dan terus dipelajari serta dikomentari oleh para ilmuwan dari berbagai zaman, termasuk Kant, Russell, dan Gödel. Next. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Lisa. Selanjutnya yaitu zaman gelap. Nah, teman-teman, di pertama ini kita bahas kondisi Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Jadi waktu itu Eropa memasuki yang namanya zaman gelap. Karena aktivitas ilmiah dan intelektualnya menurun drastis, Gereja Katolik punya otoritas besar. Semua pengetahuan disaring lewat lensa teologi, bahkan ide yang beda dianggap sesat. Akibatnya filsafat matematika itu mandek, gak berkembang secara mandiri. Sayang banget, semangat ilmiah Yunani kuno gak dilanjutkan dengan maksimal di Eropa Barat. Oke. Berbeda dengan Eropa, di slide kedua ini kita lihat dunia Islam justru mengalami masa keemasan di abad 8 sampai 13. Di sini pusat-pusat ilmu kayak Bait al-Hikmah di Baghdad jadi tempat penerjemah karya-karya Yunani. Para ilmuwan muslim gak cuma menerjemahkan, tapi juga mengembangkan aljabar, trigonometri, sampai tafsir makna-makna filosofis sampai teologis matematika yang diintegrasikan sama ajaran Islam. Jadi bisa dibilang peradaban Islam waktu itu jadi jembatan ilmu ke Eropa. Next. Oke, sekarang masuk ke tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu ada Augustinus dan Photius. Augustinus percaya bahwa matematika dan bilangan itu mencerminkan keteraturan ciptaan Tuhan. Jadi meski nggak mendalami secara teknis, beliau bikin dasar teologis kenapa matematika diterima di kalangan Kristen. Lalu ada Photius. Nah, beliau jadi jembatan antara filsafat klasik dan Kristen. Photius menerjemahkan pemikiran Yunani, terutama dari Nikomakus, dan nulis buku The Institution Arithmetica, yang akhirnya jadi dasar kurikulum quadrivium. Isinya aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam. Di dunia Islam ini, tokohnya itu yang pertama ada Al-Hawarizmi dan Al-Farabi. Al-Hawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dari namanya juga muncul istilah algoritma. Keren banget kan? Ia memperkenalkan cara sistematis untuk menyelesaikan persamaan, dan semua itu mencerminkan keteraturan ciptaan Tuhan. Lalu ada Al-Farabi. Seorang filsuf Muslim yang bilang kalau matematika adalah tahap awal buat melatih jiwa supaya paham struktur realitas. Menurut beliau, matematika penting banget untuk memahami filsafat dan metafisika. Next.
Oke, loh. Selanjutnya ada Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Ibnu Sina membagi matematika jadi 4 cabang utama, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, sama musik. Buat beliau, matematika adalah ilmu objektif untuk memahami hukum alam. Sementara Al-Ghazali ini unik. Beliau mengakui pentingnya matematika, tapi tetap kritis sama filsafat Yunani. Ia menekankan supaya kebenaran matematika dipisah dari metafisika. Jadi matematika tetap diakui sebagai ilmu yang sah, tapi nggak campur sama teologi. Next. Kok lama? Oke, sarana memahami ciptaan Tuhan. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat gimana pada era ini matematika dianggap sebagai cara untuk memahami keteraturan ciptaan Tuhan. Jadi matematika nggak berdiri sendiri kayak dalam pandangan Platonisme, tapi lebih ke sarana buat mengungkap hukum alam yang sudah Tuhan ciptakan. Bahkan memahami bilangan sama geometri dianggap sebagai bentuk ibadah intelektual. Jadi di dunia Kristen maupun Islam, konsep ini sama-sama berkembang. Next. Integrasi matematika dan teologi atau skolastik. Oke, nah lanjut ke abad ke-12 sampai 15 di Eropa. Di sini ada gerakan skolatisisme yang dipelopori Thomas Aquinas. Intinya mereka nyoba mengharmoniskan iman sama rasio. Matematika dianggap sebagai manifestasi tertinggi akal ilahi, tapi di sisi lain tetap harus tunduk sama doktrin agama. Jadi walaupun logika matematika dihargai, dia gak bisa bebas. Makanya dibilang posisinya jadi kayak mendua. Next. Kontribusi terhadap matematika. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu lahirnya aljabar dan awal trigonometri. Nah, di bagian kiri ini kita bahas Al-Khawarizmi, yaitu bapaknya aljabar. Beliau ngenalin pendekatan simbolis abstrak yang jadi fondasi matematika modern. Selain itu, trigonometri juga berkembang pesat di dunia Islam. Contohnya Al-Battani sama Nasir al-Din al-Tusi yang punya kontribusi penting. Nah, poin kedua, ada pelestarian dan pengembangan warisan Yunani. Nah, di bagian kanan kita lihat peran ilmuwan Islam dalam melestarikan dan mengembangkan karya-karya klasik Yunani. Kayak Plato, Aristoteles, sama Euclid, mereka menerjemahkan ke bahasa Arab. Jadi jembatan penting banget untuk Renaissance Eropa. Tanpa ini mungkin Descartes sama Newton juga gak akan dapat akses ke dasar-dasar tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di slide ini kita udah masuk ke zaman Renaissance. Sekitar abad ke-14 sampai 17, Eropa bangkit lagi minatnya sama seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat klasik dari Yunani sampai Romawi. Ada pergeseran besar dari Tuhan sebagai pusat atau teosentrisme ke manusia sebagai pusat, atau yang bisa disebut dengan antroposentrisme. Makanya lahir semangat humanisme, pencetakan buku Gutenberg, penjelajahan geografi sama reformasi agama juga ikut mendorong lahirnya pikiran-pikiran baru di bidang matematika. Oke, kita masuk ke tokoh pentingnya, yaitu ada René Descartes dan Galileo Galilei. René Descartes dan Galileo Galilei. Descartes punya filosofi terkenal cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Beliau percaya pengetahuan sejati harus lewat metode deduktif. Lewat karyanya, Descartes menjelaskan bahwa alam semesta bisa dipahami lewat prinsip matematika. Nah, kalau Galileo dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern, beliau menegaskan kalau hukum-hukum alam semesta bisa ditulis dalam bahasa matematika. Contohnya, ia pakai matematika buat merumuskan hukum gerak sama jatuh bebas. Jadi kelihatan kan kalau matematika itu benar-benar jadi alat penting untuk memahami fenomena fisik. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Johannes Kepler. Nah, Johannes Kepler ini seorang astronom Jerman yang merumuskan hukum gerak planet. Kepler menggunakan data pengamatan yang cermat dan analisis matematis untuk menunjukkan bahwa planet-planet bergerak dalam orbit elips, bukan lingkaran sempurna. Karyanya menegaskan peran matematika dalam deskripsi akurat fenomena alam. Next. Oke, untuk gagasan akan dijelaskan oleh Mbak Lisa Lydia. Padanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya ada gagasan filsafat matematika. Nah, yang pertama itu ada matematika sebagai bahasa alam. Tokoh-tokoh Renaissance seperti Descartes, Kepler, dan Galileo Galilei menyepakati bahwa matematika bukan sekedar sistem simbol atau angka. Mereka percaya bahwa matematika mencerminkan struktur terdalam dari alam semesta. Gerakan bintang, cahaya, suara, semuanya bisa dijelaskan dengan rumus matematika. Yang kedua ada perkembangan geometri analitik dan metode ilmiah. Nah, di masa ini, metode ilmiah mulai terbentuk. Ilmu pengetahuan berkembang dengan prinsip observasi sistematis, eksperimen, dan deduksi logis. Matematika menjadi instrumen utama dalam setiap langkah metode ilmiah, menandai dimulainya revolusi ilmiah modern. Next. Selanjutnya ada kontribusi zaman Renaissance. Era Renaissance menjadi titik balik besar dalam sejarah filsafat matematika, di mana di masa ini filsafat matematika keluar dari kerangka metafisika dan teologi yang dominan di abad pertengahan dan masuk ke dalam pendekatan empiris dan metodologis. Dengan menjadikan matematika sebagai alat utama untuk memahami dunia, para ilmuwan berhasil menyusun hukum fisika dengan presisi yang tinggi. Ini menjadi fondasi bagi revolusi ilmiah dan seluruh ilmu pengetahuan modern yang kita kenal sekarang. Next. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Loh, untuk selanjutnya yaitu zaman modern. Nah, untuk penjelasan ini akan disampaikan oleh Mbak Afia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman modern. Zaman modern dimulai sekitar abad ke-17 yang berlanjut hingga sekarang. Pada abad ke-17 sampai 18, mohon maaf saya ulangi. Pada abad ke-17 sampai ke-18 dimulai dengan dunia mulai berubah dan munculnya ilmu pengetahuan modern. Matematika mulai dilihat sebagai bahasa dan alam semesta. Nah, selanjutnya pada abad ke-19 sampai ke-20 adalah masa penting dalam sejarah filsafat matematika yang nantinya muncul berbagai aliran pemikiran dan perdebatan besar tentang dasar matematika. Selanjutnya pada abad ke-20 sampai sekarang, di zaman era kontemporer, filsafat matematika semakin terbuka terhadap berbagai pandangan dan pendekatan baru yang nantinya akan muncul beberapa aliran besar tetap bertahan. Seiring dengan pertumbuhan dan diverifikasi matematika, muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental dengan fondasinya, konsistensinya, dan eksistensi objek matematikawan. Next. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pada zaman modern. Yang pertama ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried merupakan salah satu penemu kalkulus independen dari Newton. Leibniz juga mengembangkan gagasan tentang logika simbolik dan karakteristika universal yang merupakan cikal bakal logika matematika modern. Tokoh selanjutnya ada Immanuel Kant yang merupakan filsuf Jerman yang berpendapat bahwa kebenaran matematika bersifat sintetis a priori. Kebenaran matematika itu universal dan niscaya, tetapi juga informatif. Next. Tokoh selanjutnya ada Gottlob Frege yang merupakan filsuf dan matematikawan Jerman yang dianggap sebagai bapak logika modern dan bapak logikalisme. Tokoh selanjutnya ada Bertrand Russell bersama Alfred North Whitehead. Russell menulis Principia Mathematica, sebuah upaya monumental untuk membangun seluruh matematika di atas dasar logika murni. Next. Tokoh selanjutnya yaitu David Hilbert yang merupakan matematikawan Jerman, tokoh kunci dalam aliran formalisme. Ia mengusulkan program Hilbert untuk membuktikan konsistensi seluruh matematika menggunakan metode formal yang terbatas. Tokoh selanjutnya yaitu Kurt Gödel yang merupakan matematikawan berasal dari Austria, Amerika yang terkenal dengan teorema ketidaklengkapan Gödel. Next.
Tokoh yang terakhir yaitu Ludwig Wittgenstein, yang merupakan filsuf berasal dari Austria Inggris, yang pandangan filsafatnya tentang bahasa dan makna juga mempengaruhi perdebatan dalam filsafat matematika, khususnya dalam pandangan anti-realis. Next. Selanjutnya ada aliran filsafat matematika. Yang pertama yaitu logikalisme yang dipimpin oleh Frank Russell. Aliran ini berpendapat bahwa matematika adalah cabang dari logika atau setidaknya dapat direduksi sepenuhnya ke logika. Aliran yang kedua ada formalisme yang dipimpin oleh Hilbert. Hilbert ini melihat matematika sebagai permainan simbolik yang dimainkan menurut aturan-aturan tertentu. Aliran yang terakhir yaitu intuitionisme yang dipimpin oleh L.H. Brouwer. Aliran ini menolak gagasan bahwa objek matematika eksis secara independen dari konstruksi pikiran manusia. Berikut penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari presentasi kita pada pagi hari ini itu sejarah filsafat menunjukkan perjalanan panjang dari pemikiran kuno hingga zaman modern yang kaya akan budaya, berbagai pandangan dan pendekatan. Pada zaman kuno, matematika dipandang sebagai refleksi dunia ide yang abadi dan sempurna. Kemudian pada abad pertengahan atau yang biasa kita sebut dengan zaman gelap, meskipun terjadi stagnasi di Eropa, dunia Islam memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan matematika. Nah, zaman Renaissance menandai kebangkitan semangat humanisme dan metode ilmiah, di mana matematika mulai dipandang sebagai bahasa alam yang fundamental, serta berkembangnya geometri analitik dan pendekatan sistematis. Oke. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam berucap kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.